Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi teman-teman. Kali ini ada rahasia yang ingin saya bagikan kepada Anda semua, yaitu rahasia nilai sempurna di kompetensi sosiokultural. Masih bersama saya, Hendy Kandoro. Dan bagi saya ingatkan, bagi teman-teman yang baru bergabung bersama saya, silakan subscribe, like, dan share, serta nyalakan loncengnya supaya Anda bisa mengikuti semua kegiatan yang kita lakukan bersama, yaitu belajar bersama. Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini, terutama bagi yang akan menjalankan seleksi P3K, semoga Anda sukses dan inilah rahasianya. Soal yang pertama, nih. Soal pertama nih, silahkan Anda baca, dan nanti kita coba jawabannya. Silahkan Anda baca ya. Kira-kira bagaimana? Soal ini adalah bertujuan untuk melihat seberapa jauh Anda dapat bersikap tenang, ya, dan mampu mengendalikan emosi ketika dihadapkan dengan kondisi yang tidak kondusif dan sedikit ricuh di lingkungan kerja. Jadi ini tujuannya untuk menguji seberapa tenang Anda, seberapa kemampuan Anda mengendalikan emosi. Pilihan Anda apa? Saya akan coba membacakannya dan akan menjelaskan kepada Anda bagaimana cara menjawabnya. Yang pertama adalah ketika sedang mengerjakan tugas, lingkungan kerja sedang tidak kondusif dan sedikit ricuh. Anda pun berusaha tetap tenang dan mencari ruangan yang tenang untuk menyelesaikannya. Nah, ingat bahwa Anda harus selesai pekerjaan Anda. Saya coba cari sesuatu untuk mencoba menjelaskan. Mudah-mudahan pakai pen juga ya. Pakai pen, oke lah pakai pen. Di sini, perhatikan di sini, apakah atau bagaimana supaya Anda mendapatkan nilai yang tinggi itu seperti apa? Caranya. Jadi kita akan berkutat di nomor 1 ini, baru kemudian setelah nomor 1 selesai, maka Anda akan mendapatkan nilai yang tinggi karena Anda akan sudah saya berikan caranya di nomor pertama. Jawaban Anda apa? Jangan ragu-ragu. Nah, jawabannya bagaimana cara menjawab pertanyaannya adalah itu sekarang. Bukan kita tidak sedang menghafal soal, kita tidak sedang menghafal satu persatu huruf yang ada, tetapi kita menggunakan logika, menggunakan cara yang biasa saya lakukan, saya ajarkan kepada teman-teman yang mendapatkan bimbingan yang saya berikan, dan sangat banyak yang mendapatkan nilai sempurna. Dan bagaimana cara mereka menjawabnya? Nah, kalau teman-teman perhatikan di sini, kalau di sini jawabannya adalah sangat setuju sampai dengan sangat tidak setuju, maka pilihan Anda hanya punya poin, hanya boleh menjawab ini atau ini. Ya, atau ini. Jadi jawaban Anda hanya 2 aja di setiap soal. Apa? Jawaban Anda adalah sangat setuju atau sangat tidak setuju. Mengapa yang 3? Karena kalau ini nilainya nanti seperti ini. Kalau ini 5, maka ini 1. 5, 4, 3, 2, 1. Tetapi kalau ini 5, 5, ya, ini 1. Gitu ya jawabnya. Jadi logika berpikirnya seperti itu. Pertanyaannya kemudian, kapan kita memilih A atau sangat setuju ini? Ya, kapan kita memilih itu? Kemudian kapan kita kepijit.
Ulangi lagi. Kapan kita pilih? Saya nyari mau saya kemana ini? Oke. Nah, ternyata ada. Nah, kapan kita memilih yang ini, yang sangat setuju, dan kapan kita memilih sangat tidak setuju? Yang poinnya ini dipilih kalau pernyataannya positif. Pernyataannya susah benar. Positif ya. Pernyataannya positif. Nanti saya jelaskan apa itu positif. Kalau jawabannya jika pernyataannya negatif, ya kebalikannya aja. Negatif. Ya. Pernyataan positif kalau itu baik untuk negara, ya, baik untuk negara, baik untuk organisasi, itu yang ideal, itu yang seharusnya, itu bisa menjaga persatuan dan kesatuan, itu positif. Yang seharusnya, inilah yang dikatakan baik atau yang dikatakan positif. Kalau yang dikatakan negatif berarti yang melanggar norma, yang tidak sesuai dengan aturan, yang tidak sesuai dengan keharusan, yang tidak boleh dilakukan. Nah, itu ya. Itu negatif. Nah, sekarang kita tinggal bagaimana? Apakah pernyataan yang soal ini adalah positif atau negatif? Kita baca soalnya. Ketika sedang mengerjakan tugas, jadi Anda sedang mengerjakan tugas, tentunya tugas di lingkungan kerja ya. Lingkungan kerja sedang tidak kondusif dan sedikit ricuh. Anda pun berusaha tetap tenang dan mencari ruangan yang tenang untuk menyelesaikannya. Kira-kira karena ini kerja, bahwa Anda harus menyelesaikan pekerjaan Anda walaupun kondisinya seperti apapun. Ini lingkungan kerja ya, bukan di lingkungan yang bisa memecah belah persatuan, tetapi di lingkungan kerja. Ya, hanya di lingkungan kerja ya, yang tidak dijelaskan apakah terdiri dari berbagai suku dan lain sebagainya, hanya di lingkungan kerja. Jadi fokusnya adalah bagaimana Anda menghandle tugas Anda supaya Anda bisa menyelesaikan pekerjaan Anda. Maka kalau ada masalah di kantor, maka Anda pun berusaha untuk tetap tenang, mencari ruangan yang tenang untuk menyelesaikannya. Kira-kira positif, negatif? Itu saja pertanyaan saya. Nomor 1 ini positif atau negatif? Ya, jawabannya adalah positif. Benar, memang harus seperti itu. Bahwa Anda sedang bekerja, biarkan aja. Ada ricuh sedikit, biarkan aja. Kecuali ricuhnya itu di masyarakat, antar masyarakat. Kalau di kantor kan Anda Anda bukan pimpinan di kantor tersebut. Jadi Anda bekerja fokus aja dengan pekerjaan Anda. Toh ini konteksnya kantor. Kecuali kalau ada di lingkungan masyarakat, di lingkungan suku, hubungan dengan masyarakat, maka Anda tidak boleh diam. Anda tidak boleh diam. Kenapa? Karena ini adalah kompetensi sosiokultural, di mana kita harus saling menghargai budaya, adat istiadat, dan menjunjung tinggi, dan Anda pun harus menjadi perekat. Jadi Anda karena sedang menjalankan tugas, mengerjakan tugas, maka Anda harus menyelesaikan tugasnya. Maka jawabannya ini adalah positif. Jadi jawabannya adalah A tentunya. Ya, seperti itu teman-teman cara menjawabnya. Mudah-mudahan Anda paham ya, paham ini kalau. Nah, kemudian selanjutnya nomor 2, nomor selanjutnya. Ini tadi sudah. Ini termasuk juga Anda tetap fokus bekerja walaupun perselisihan di kantor tempat Anda bekerja.
Di sini juga sama karena konteksnya adalah bekerja di kantor. Jadi positif negatif. Ya Anda fokus saja bekerja. Terjadi perselisihan di kantor itu antar siapa juga nggak dijelasin ya. Nggak dijelasin. Jadi di sini adalah pernyataannya positif. Ya sudah, biarin aja. Ya, toh ini tidak mengganggu persatuan dan kesatuan. Toh di sini kalau sosiokultural adalah bagaimana menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Kalau perselisihan sedikit di kantor wajar lah, namanya juga tempat pekerjaan. Ya, nah itu berarti positif. Kalau positif ya kita sudah pasti jawabannya A. Nomor selanjutnya. Nah, nomor selanjutnya. Kira-kira bagaimana? Silakan Anda baca. Nomor 3. Nah ya, nomor 3. Anda mendapat kesempatan untuk menjadi ketua tim dengan anggota yang merupakan lulusan universitas terkemuka dan tim Anda berhasil menyelesaikan tugas dengan memuaskan, hasil yang memuaskan. Anda menyimpulkan faktor keberhasilan tersebut disebabkan oleh anggota tim yang mempunyai potensi yang bagus dalam setiap bidang. Artinya Anda hanya ketua tim, tetapi hanya menyimpulkan hanya potensi saja yang menentukan keberhasilan tersebut disebabkan oleh potensi. Padahal kira-kira positif negatif. Ya, kenapa saya juga harus mau menjelaskan dulu ya? Silakan Anda kerjakan dulu ya. Ya, ingat konteksnya adalah sosiokultural. Kultural lebih mengeratkan persatuan, bagaimana menjalin hubungan dan lain sebagainya ya. Nah, kira-kira pernyataannya positif negatif. Oke, saya jelaskan di sini ya. Bahwa soal ini bertujuan untuk melihat kemampuan Anda dalam melihat perbedaan yang ada dalam tim. Perbedaan yaitu adalah potensi dari tiap-tiap orang yang berbeda. Dari perbedaan tersebut, Anda dituntut untuk dapat menyimpulkan bahwa keberhasilan dicapai oleh tim Anda adalah buah dari apa? Bukan buah dari potensi, tetapi buah dari kemampuan setiap anggota tim saling menerima, saling memahami perbedaan. Ini kan rata-rata kalau universitas terkemuka itu orang-orangnya rada tengil. Contohnya yang lagi ngomong. Orang yang lagi tengil ya, orang yang kalau merasa dari universitas terbuka dia ngerasa pintar sendiri kadang-kadang. Ya nggak nyontoin orang ya, nyontoin saya aja lah sendiri. Ya, kita kadang-kadang ngerasa gua keluaran dari universitas terbaik di Indonesia. Nah, kadang-kadang ada perasaan ego yang seperti itu. Kadang-kadang juga kalau kita dipimpin oleh orang yang di bawah kita ngerasa itu gimana. Jadi belum tentu orang yang keluar dari kampus ternama itu memiliki kemampuan kerja tim itu yang bagus, itu nggak mungkin. Karena di sini adalah anggota tim. Ya, Anda sebagai ketua tim. Anda kan nggak dijelaskan Anda dari universitas terkemuka. Tapi rata-rata orang yang dari universitas terkemuka, contoh saya gitu. Contohnya saya, nggak usah orang lain. Tengil biasanya, ada perasaan gimana gitu. Astagfirullahaladzim. Saya harus banyak istighfar seharusnya. Begitulah itu ego manusia ya. Jadi bukan karena anggotanya, tetapi bagaimana kemampuan ketua tim meramu, bagaimana merawat persatuan dan kesatuan di antara anggota. Itu yang paling penting, bukan hanya potensi. Potensi itu bisa dinaikkan, bisa diturunkan juga, bisa di-upgrade, bisa di-scale up potensi itu. Ya, bukan walaupun orang biasa-biasa, tapi orang yang biasa-biasa bisa diajak kerjasama. Rata-rata bergong kalau orang Sunda bilang dari lulusan terkemuka. Ya, begitulah saya. Jadi jawabannya ini tidak setuju. Kenapa? Karena faktor pekerjaan itu bukan hanya potensi, tapi banyak faktor. Kenyamanan, kemampuan leader untuk mengarahkan dan lain sebagainya. Jadi jawabannya adalah sangat tidak setuju. Jadi negatif ini. Nah, kita lanjutkan nomor selanjutnya. Nomor 4 sekarang.
Dalam satu kelompok kerja, Anda memiliki 7 anggota kelompok, ada satu anggota yang selalu menjadi penghalang dalam penyelesaian tugas yang diberikan perusahaan. Anda pun berusaha memaklumi sebagai dinamika yang sering terjadi dalam kerjasama antar kelompok. Setuju tidak? Nah, Anda memiliki, artinya Anda pimpinan. Positif, negatif, ya, silakan Anda tentukan sendiri. Anda pimpinan dan Anda laissez-faire, membiarkan orang-orang, permisif orang-orangnya. Padahal tujuan dalam sebuah organisasi adalah harus sama-sama memberikan yang terbaik untuk perusahaan kita atau tempat kita bekerja. Kalau ada yang sering mengganggu, artinya visi misi itu tidak akan terselesaikan dengan baik. Kemudian penyelesaian Anda adalah permisif, membiarkan itu sebagai dinamika. Sementara Anda pimpinan. Tugas pimpinan di sana ada directing, controlling, supervisi, dan lain sebagainya. Itu tugas Anda, termasuk juga membagi division of work di fungsi manajemen seperti itu. Jadi kalau Anda membiarkan orang tanpa menghalangi pekerjaan Anda, itu sikap yang negatif dari seorang pimpinan. Ya biarin aja gitu ya. Yang penting ya guys, saya nggak tahu yang pentingnya apa. Jadi gini, jawabannya negatif. Kalau jawaban negatif berarti sudah, atau pernyataannya negatif, jadi sudah pasti jawabannya adalah nomor 4 itu adalah E, ya, E. Jawabannya. Nomor 5 sekarang, sebentar lagi saya klik nomor 5. Nomor 5. Nomor 5, silahkan. Nah, ini yang mungkin bagi teman-teman ini secara soal ini sedikit mengganggu sebenarnya, tapi kita akan membedahnya, ya. Silahkan pernyataannya positif, negatif. Jadi Anda harus tahu bahwa apakah ini positif atau negatif. Saya bacakan pertanyaannya. Anda memiliki tetangga baru yang bernama Maya, yang mengenakan cadar dan gamis. Maya jarang berkomunikasi dengan warga sekitar. Setiap sore ada beberapa teman dengan gaya pakaian yang sama datang bertamu. Kegiatan Maya menimbulkan perbincangan hangat di penduduk sekitar. Sebagai tetangga, Anda pun melaporkan kegiatan Maya kepada ketua RT serta setempat karena curiga ada praktek terorisme. Nah, ini apakah benar seperti itu? Orang yang menggunakan agamanya atau menjalankan agamanya dianggap teroris? Nah, ini positif atau negatif? Nomor 5. Tidak semua orang dengan cadar, tidak semua orang yang bertamu itu adalah teroris, kan? Parameternya apa untuk mengukur bahwa dia sebagai teroris? Cadar itu, gamis itu bukan ukuran teroris, ya. Malah banyak yang tidak bergamis dan berdasi bagus malah lebih teroris karena menghancurkan masa depan negara, ya, dengan cara korupsi. Itu lebih teroris sekali itu. Yang harusnya bantuan nyampe kepada masyarakat, ini tidak. Oke. Ini negatif. Sudah jelas kalau negatif, bahwa negatif adalah E jawabannya. Nomor selanjutnya, nomor 6. Ketika pemerintah mengadakan program baru sebagai ASN, Anda harus mensosialisasikan program tersebut kepada masyarakat, serta bersedia untuk menjawab segala pertanyaan masyarakat yang belum memahaminya. Anda sebagai masyarakat gimana? Ya, kira-kira gimana? Sosialisasikan. Positif, negatif? Positif, ya, bahwa Anda harus ingat bahwa Anda di sosiokultural adalah Anda sebagai perpanjangan tangan pemerintah. Maka sangat setuju jawabannya. Kita lanjut. Nomor selanjutnya, dalam unit kerja yang berasal dari latar belakang yang berbeda,
yang mencakup suku, budaya, ekonomi, hingga tingkat pendidikan. Sebagai pemimpin, Anda mengelompokkan anggota berdasarkan latar belakang yang sama. Setuju kira-kira? Ya, setuju nggak? Latar belakang yang sama. Oh ya, berarti latar belakang yang sama, pendidikannya sama, ekonominya, budayanya. Pemimpin mengelompokkan berdasarkan kondisi latar belakang yang sama, ya. Berbeda ekonomi, tingkat pendidikannya beda. Misalnya yang doktor disatuin dengan yang SD. Kira-kira ricuh nggak? Ricuh, karena pola pikirnya yang berbeda, ya. Jadi sangat setuju, ini positif, baguslah. Kalau tidak setuju, kan harus dicampur. Latar belakang itu tidak membeda-bedakan hanya untuk unit kerja loh ya. Unit kerja ya, kalau mencakup suku bagaimana disatuin? Bisa aja, tapi juga dengan mencakupnya semua. Suku, budaya, ekonomi, hingga tingkat pendidikan. Jadi digabung, di blend. Jadi benar. Jadi setuju. Jadi nomor 7 ya. Nomor 8, saya selalu bersedia membantu rekan kerja yang mengalami kesulitan dalam menyelesaikan tugas. Lain positif. Udah sangat setuju. Jadi jawabannya seperti itu saja. Anda nggak usah berpikir. Kok nggak ada pilihan ragu-ragu? Ragu-ragu hanya orang yang tidak punya integritas. Ya, tidak punya integritas. Nomor selanjutnya, saya bersedia mengikuti kegiatan formal dan informal yang diadakan organisasi tempat saya bekerja. Oi, sangat setuju itu. Siapapun harus mengikutinya, ya. Nggak boleh tidak, semua harus ikut. Jadi jawabannya, pernyataannya positif, jawabannya sangat setuju. Terima kasih teman-teman. Sampai di sini, jangan lupa subscribe, like, dan share. Dan komen serta loncengnya dinyalakan. Karena akan banyak sekali materi-materi, soal-soal, contoh soal, pembahasan, juga informasi terkait dengan CPNS, terkait dengan P3K, dan yang lainnya. Terima kasih atas kesempatan yang Anda berikan kepada saya untuk mendengarkan segala ocehan saya. Masih bersama saya, Hendy Kandoro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.